tersedia gitu. Tetapi pada saat perkembangan itu tidak lanjut gitu ya. Jaringan atau organ yang apa? Yang tadi yang berkembang tadi itu ukurannya itu sangat kecil gitu ya. Sangat kecil karena sel-sel yang membentuk itu jumlahnya sedikit gitu ya biasanya. Terkadang hanya ditemukan suatu rudimen. Rudimen ini apa itu namanya? Suatu bentukan organ gitu ya, organ. Tetapi apa? Tidak sempurna gitu. Sebagai contoh, aplasia pada kornua uteri pada sapi. Jadi sapi ini apa? Uterusnya kan dua gitu ya, apa berlekuk gitu, membentuk kornua gitu. Tetapi tidak ada apa segmennya, jadi pembatasnya tidak ada, sehingga seperti menjadi satu gitu ya. Kemudian aplasia hipofisa. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi untuk aplasia itu mirip dengan agenesis. Kejadiannya dia itu saat embrional. Tetapi kalau aplasia itu masih ada gitu ya. Jadi masih ada bentukan itu. Sedangkan yang agenesis itu tidak ada calonnya gitu ya.
Untuk istilah aplasia itu ini juga apa selain digunakan untuk pertumbuhan, ini juga istilah ini digunakan eh, pada kelainan yang menunjukkan ketidakmampuan membentuk jaringan baru ya. Contohnya di sini anemia aplastik gitu ya. Ini karena apa pembentuknya jadi sumsum tulang itu tidak mampu membentuk gitu ya. Sehingga aplastik disebut aplastik. Yang berikutnya adalah hipoplasia. Untuk hipoplasia ini adalah suatu pertumbuhan, jadi sebetulnya ini normal ya. Jadi apa pertumbuhan yang membentuk organ normal gitu, tetapi tidak lengkap, tidak komplit. Eh, memang definisinya ini ada apa overlap gitu ya pengertiannya dengan agenesis atau aplasia itu yang bisa menjadi patokan ini yang jadi perbedaannya ukuran jaringan atau organ itu lebih besar dari aplasia. Jadi apa hipoplasia itu sudah terbentuk lengkap gitu dan ukurannya itu lebih besar gitu ya. Tetapi tidak mencapai ukuran normal. Untuk hipoplasia itu secara eh, fungsi itu dia terganggu karena jumlah dari sel-sel parenkim itu kurang gitu ya, kurang sehingga tidak memenuhi. Sebagai contoh di sini pada testis yang hipoplastik ya, itu juga terjadi abnormalitas bentuk spermatozoa gitu ya. Dengan apa? Testis yang hipoplastik itu akhirnya tidak bisa menghasilkan spermatozoa yang normal gitu. Jadi kalau kejadiannya itu sama ya dengan eh, aplasia yaitu pada saat embrional gitu ya. Untuk penyebabnya itu bisa karena cacat genetik atau terjadi infeksi virus pada saat fetus. Jadi apa? Janin itu terinfeksi virus gitu. Sehingga akhirnya mengganggu perkembangannya. Ini sering terjadi pada ginjal yaitu hipoplasia unilateral. Jadi kalau kita melihat ini bentukan ini ada apa? Bentukannya itu sama ya, bagian-bagiannya, strukturnya itu ada korteks gitu, ada medula. Ini juga sama ya, ada korteks, medula. Tetapi di sini ukurannya kecil gitu ya. Kalau strukturnya itu sama, kita bisa menemukan struktur seperti normal gitu. Jadi ukurannya kecil dan ini menunjukkan bahwa sel-sel pembentuk atau nefron, jumlah nefronnya itu jauh ya, jauh lebih sedikit. Kalau dilihat makroskopik seperti ini ya, jadi dibandingkan ini normalnya, ini yang hipoplastik. Kondisi
Kondisi hipoplasia ginjal itu biasanya tidak diketahui ya saat saat hewan itu masih hidup gitu. Karena karena fungsi dari ginjal yang tidak memadai tadi itu di cover oleh ginjal satunya gitu ya. Jadi ginjal yang normal ini akan mengambil alih itu kerja dari ginjal yang hipoplastik tadi gitu. Sehingga sampai apa? Kadang itu sampai tua ya, sampai hewan itu mati tapi karena penyebab lain itu baru ketahuan itu bahwa ternyata apa? Dia ginjalnya hipoplastik unilateral. Contoh hipoplastik yang lain itu pada testis ya. Ini gambarnya bisa dibandingkan yang normal dan yang hipoplastik. Kemudian pada otak itu cerebellum. Bisa dilihat cerebellum, bisa dibandingkan ukurannya yang normal, ini yang hipoplastik. Itu tolong di ini ya dari tadi eh unmute, di mute. Siapa ini ya yang apa? Yang terbuka ini punya siapa ini? Evi punya siapa itu? Evi? Mohon yang akunnya Indonesia, mohon maaf Prof ini kurang tahu ini siapa karena nggak ada namanya Prof. Hah? Tidak tahu. Alia ya, Alia tahu siapa ini? Bukan. Alia Rahma ya? Siapa ini?
Kalau sama biasanya pakai rocket Apa scientist. offline aja ya? Kok anu ya? Gimana ini? Sebentar, Prof. Saya coba hubungi teman-teman. Apakah ada yang pamit? Iya, ini kan rasanya kayaknya nggak butuh gitu ya. Jadi memang kalau online ya kayak gini. Ya baik ya, kita lanjutkan. Hmm, ya ini contohnya eh, hipoplasia cerebellum ya. Jadi cerebrumnya normal, tapi apa cere- cerebellumnya tidak ada. Kemudian atresia. Atresia itu eh, untuk menyebut apa itu namanya agenesis ya, agenesis tetapi pada suatu saluran yang apa itu namanya? Ya saluran bisa dikatakan bagian pembuka ya. Jadi apa? Biasanya pada apa? Anus gitu ya. Pokoknya suatu saluran ya, penghubung gitu. Jadi ini contohnya itu pada usus atau pada ductus ductus biliferus ya, ductus empedu, saluran empedu gitu. Ini juga terjadi apa apa itu absen ya, ketidakadaan itu pada perkembangan embrio gitu ya. Sehingga biasanya lahir itu dalam kondisi yang cacat, apa tidak terbentuk saluran tertentu gitu ya. Jadi ini seperti agenesis itu. Contohnya atresia ani. Atresia ani jadi tidak memiliki anus. Atresia coli itu apa? Kolon ya. Jadi ususnya ada tapi bagian kolon itu tidak ada. Contohnya ini gambar ilustrasinya. Em, ini usus ya kolon gitu ya. Yang A itu ada penyempitan gitu ya, penyempitan ini atau stenosis gitu ya. Ini. Kemudian kalau B ini apa? Stenosis parsial gitu ya. Jadi ada membran. Ini. Nah, kemudian yang C itu apa? Betul-betul terpisah gitu ya. Jadi membran atrisia. Jadi itu ada sekat gitu ya, sehingga salurannya tidak nyambung. Kemudian kalau yang D itu cord atresia, jadi ada benang, itu dihubungkan dengan benang, betul-betul terputus, ya, salurannya itu buntu itu. Nah ini ada tali gitu. Dan yang ini disebut sebagai blind end atresia, jadi ya tak tak ketemu ini ya, sama ujungnya itu enggak ketemu. Dan yang F itu disebut Christmas tree atresia.
karena di sini ada apa bentukan seperti ini ya. Jadi yang ini nomor satu itu adalah jejunum, kemudian ilium, ya, terus ini adalah kolon. Ini kolon. Nah, yang ini adalah ileokolik arteri. Jadi suatu arteri yang apa memberikan itu yang apa, supply pada apa itu namanya kolon dan ilium ya. Jadi ini. Jadi di sini ada terputus gitu ya. Ini adalah bayi babi ya, babi umur eh, ya, feeder itu umur 4 bulanan gitu ya. Jadi ini tidak memiliki apa Atricia coli ya, Atricia coli sehingga tidak ada salurannya gitu ya. Hingga ini makanannya tidak bisa ya, disalurkan gitu, tidak bisa difikasi mulai lahir gitu dan akhirnya terjadi pembesaran gitu ya. Jadi penggembungan ini biasanya ini terus diakhiri dengan kematian. Nah ini contohnya Atresia coli itu udah terputus di sini, tidak ada kolonnya terputus gitu ya. Ini Atresia distal kolon dan anus karena terjadi aninervasi, jadi tidak ada apa syaraf ya, tidak Iya, ada iya nanti. apa rangsangan syaraf gitu ya. Selanjutnya adalah atrofi. Kalau atrofi ini adalah suatu pertumbuhan yang sudah mencapai normal gitu ya. Kemudian dia akan menurun gitu ya. Ukurannya itu akan menurun. Nah, ini ada bermacam-macam di sini untuk atrofi ini. Jadi ada penurunan eh, pengisutan ini ya istilahnya ya. Jadi apa namanya? Pengisutan itu ya tahu ya artinya itu ya. Pokoknya mengkerut itu karena jumlah yang berkurang gitu ya. Nah, atrofi yang seperti ini disebut atrofi numerik. Jadi di sini yang berkurang itu adalah sel parenkim. Ya. Misalnya suatu hepar gitu ya, hepatositnya gitu ya. Jadi bukan rumah, bukan jaringan ikat yang di interstisial itu gitu ya. Kawasannya bisa karena defisiensi nutrisi, kemudian rangsangan saraf, tidak ada rangsangan saraf, kemudian hormonal, kekurangan pasokan hormon gitu ya, atau karena suatu tekanan, misalnya ada tumor, ada apa, ada inflamasi yang terus-menerus gitu ya, yang tidak apa hilang, itu akhirnya menekan suatu area tertentu dan terjadilah atrofi.
Untuk atrofi itu apa? Atrofi ini juga bisa fisiologis dan patologis, tapi besar itu patologik ya. Nah, untuk klasifikasinya atrofi berdasarkan sifatnya tadi, atrofi patologik dan fisiologik. Kalau penyebabnya itu hal-hal yang patologis. Kemudian kalau berdasarkan luasnya, area yang mengalami atrofi itu disebut general ya, general atau umum, atrofi umum itu kalau menyeluruh. Nah, atrofi ini apa yang menyeluruh itu ya, yang luas itu dikenal sebagai atrofi senilis atau starvation atrofi atau atrofi lokal ya. Jadi kalau menyeluruh misalnya karena apa starvasi, kekurangan makanan atau penuaan, nah ini kan berarti menyeluruh ya pengecilannya gitu ya. Kemudian ada yang apa sebagian kecil misalnya tapi namanya area tertentu itu atrofi yang lokal. Kalau berdasarkan kausanya itu bisa terdiri dari atrofi inaktivitas, ya. Inaktivitas ini bisa disebut juga diffuse atrofi karena ini juga apa juga kalau inaktivitas itu biasanya merata itu ya namanya diffuse atrofi atau oh sorry dis disuse disuse itu tidak ini sorry ya eh misalnya sakit ya kondisi sakit berbaring terus menerus gitu ya maka apa kaki kemudian yang biasa bergerak itu akhirnya mengecil gitu ya jadi karena tidak digunakan. Kemudian ada atrofi desakan atau impres atrofi ini karena tumor misalnya ya ada apa tekanan dari tumor atau apa radang granulomatus misalnya ya radang yang disertai jaringan ikat tuh. Kemudian atrofi endokrin. Nah, ini karena eh, tidak memiliki kelenjar tertentu gitu sehingga apa hormon tertentu dia tidak ada pasokan hormon tertentu sehingga tidak berkembang gitu ya. Nah, kalau berdasarkan perubahan struktur jaringan biasanya ini karena apa misalnya diet gitu ya. eh, Program diet itu bisa terjadi atrofi lemak gitu ya. Kemudian atrofi fibrus. Atrofi lemak ini bagian tertentu itu digantikan oleh jaringan lemak. Kemudian atrofi fibrus ini juga ya, jadi pengurangan sel nekrosis, area nekrosis tadi digantikan volume yang hilang tadi digantikan oleh jaringan fibrus, makanya disebut atrofi fibrus. Atrofi mukoid. Atrofi mukoid ini apa suatu atrofi biasanya karena kehilangan lemak ya
lemak, kemudian terjadi edema gitu ya. Nah, bagian tadi itu akan menghilang dari jaringannya hilang digantikan oleh cairan. Iya, tidak masak nih. Itu dari situ kok. Nah, kemudian yang atrofi fisiologik ini untuk apa kondisi yang biasanya umur tertentu organ tertentu tersebut atrofi apa rudimenter ya, jadi menghilang gitu. Misalnya kalau pada manusia itu timus ya, timus. Kemudian kalau pada unggas itu bursa fabricius gitu ya. Jadi umur tertentu um, 4 bulan gitu ya. Jadi mulai mengecil, atrofi, atrofi, kemudian hilang. Atrofi senilis. Atrofi senilis ini karena penuaan ya, jadi suatu aging proses sehingga semua dari fungsi hormonal, fungsi apa persyarafan, kemudian apa kardiovaskuler ya, aliran-aliran eh, pembuluh darah yang memberikan pasokan di seluruh jaringan itu menurun gitu ya, kemampuannya menurun sehingga secara menyeluruh ini akan terjadi pengecilan ya, terutama otot itu ya. Oleh karena itu terjadi pada semua organ, misalnya pada otak gitu ya. Pada otak ini karena dia karena apa sel-sel otak itu berkurang itu dia terutama perikarion ini sehingga menyebabkan pikun ya atau demensia senilis. Jadi apa memorinya itu menurun. Kemudian organ reproduksi misalnya payudara, ovarium, uterus itu ketika menopause itu juga menurun, volumenya mengecil. Sebagai contoh di sini karena terjadi apa penipisan tulang dan resorpsi matriks tulang, maka
tinggi dari badan itu pun juga akan berkurang. Gitu. Untuk atrofi senilis ini memang beragam penyebabnya, tiap individu itu berbeda ya. Jadi ada yang dominasi apa yang berkurang misalnya sistem endokrin atau apa itu namanya sistem syaraf, inervasi ataupun karena ini ya kardiovaskular ya. Jadi suplai darah yang menurun bisa karena sklerosis arteri dan lain-lain ya. Starvation atrophy. Ini atrofi ini karena kekurangan nutrisi. Jadi eh, kalau usianya mungkin bukan apa tua ya, bisa juga terjadi pada apa hewan muda atau apa orang yang masih muda gitu. Tetapi karena ada apa hmm, kelaparan gitu ya, kurang nutrisi. Mohon maaf ya, sebentar ya. Iya, kan mau ya. Nah, untuk yang karena kelaparan ini, akibatnya itu sama ya, sama dengan atrofi senilis karena kan kelaparan itu sama ya, jadi tidak mendapatkan pasokan nutrisi di semua jaringan gitu ya. Untuk em, starvasi ya, jadi starvasi misalnya apa, yang lama dia kekurangan ini, kelaparan itu juga tidak bisa apa, mengkonsumsi makanan yang ini, yang langsung gitu ya, jadi dia pakai telur nggak akan muntah gitu ya. Jadi langsung jatuh di mie. Karena terjadi apa, starvasi atrofi, semua organ mengecil termasuk di organ pencernaan itu. Jadi tidak bisa menerima. Inaktivasi atrofik karena ini tadi ya tidak digunakan, di organ tidak digunakan, sehingga dia akan beradaptasi dengan mengurangi ukurannya gitu ya. Atau tidak ada rangsangan syaraf sehingga tidak bergerak gitu ya. Otot itu tidak bergerak. Nah, contohnya di sini otot rangka pada penderita polio, pengecilan tulang akibat ini apa, istirahat terlalu lama.
Pengecilan ukuran pankreas ini karena yang apa bagian yang sekretorik mengecil. Penyebabnya ini beragam. Em, Misalnya karena trauma, trauma kemudian syaraf terputus itu tidak bisa ini sehingga paralisis gitu ya. Nah ini juga akan mengecil gitu ya otot kalau tidak ada apa, rangsangan syaraf dia akan mengecil. Untuk atrofi pankreas ini bisa terjadi karena eh, obstruksi saluran kelenjar. Jadi kan ini contoh suatu gangguan denervasi dari otot krikoarytenoid pada laring ya. Sehingga ini pada terjadi lagi sehingga ini contoh apa gambar sel otot yang atrofi pada otot rangka dibandingkan ya dibandingkan bandel ototnya itu. Nah ini kan besar nih, ini jadi kecil-kecil sehingga secara volume nanti jauh sekali. Ini gambar suatu apa otot yang nekrosis. Normalnya seperti ini ya. Ini nekrosis. Jadi ada lisis. Pressure atrofi karena desakan, misalnya karena ada sebentar. Ya, desakan yang terus-menerus dan jangka waktu yang lama. Misalnya ini ada aneurisma aorta ini sehingga terjadi atrofi sternum ya. Jadi ini ada pengerasan di aorta. Atrofi pada ginjal akibat obstruksi pada ureter. Misalnya karena apa? Urolitiasis ya. Itu sehingga akan terjadi atrofi. Karena atrofi maka air cairan itu akan menggenang di situ dalam waktu yang lama sehingga mendesak ginjal biasanya di kaliks ya daerah kaliks itu ginjalnya terdesak menipis dan seperti kantong. Ini disebut hidronefrosis. Jadi parenkim ginjalnya hilang berupa kantong gitu ya. Bentar ya, atrofi endokrin ini suatu atrofi bisa organ, bisa otot. Ini karena apa? Oh ya, organ atau otot yang tergantung rangsangan hormon ya. Jadi otot tertentu yang dia apa berkembangnya atau aktivitasnya itu tergantung dari hormon. Contohnya di sini kelenjar tiroid, korteks adrenal, ovarium. Nah, ini karena uh, hipofisa tidak aktif ya. Jadi karena inaktivasi dari kelenjar hipofisa, maka yang kena imbas itu semua organ-organ yang
dia secara langsung aktivitasnya dipengaruhi oleh ini produksi dari hipofise. Gitu ya. Aduh, orang. Uh, atrofi mukoid. Atrofi mukoid atrofi mukoid ini dikenal juga sebagai atrofi lemak serosa. Nah, terjadinya karena depo-depo lemak itu digunakan ya. Jadi itu namanya dibongkar gitu ya. Jadi apa? Biasanya ini karena diet gitu ya, maka lemak-lemak cadangan itu dibongkar itu dan menyebabkan ada edema ya, ada edema di apa, selaput organ. Jadi edema perikard ya, apa, peri apa itu pokoknya peri-peri itu ya. Nah, adanya edema pada apa selaput organ itu apa itu namanya mengindikasikan ada emasiasi, bisa karena malnutrisi, infeksi yang kronis, ada infeksi parasit, ya, cacing pada ini apa usus yang berlebih gitu ya, sehingga tubuh kekurangan nutrisi ya, dihabiskan oleh parasit itu. Infeksi yang kronis juga demikian ya. Jadi akhirnya terjadi emasiasi. Atrofi lemak. Atrofi lemak ini adalah suatu apa? Atrofi dari jaringan parenkim. Ya, jaringan parenkimnya itu mengecil, tetapi apa secara volume itu tetap gitu ya. Nah, bagian yang hilang itu digantikan oleh jaringan lemak. Ya. Ini contohnya atrofi fisiologis dari kelenjar timus digantikan oleh jaringan lemak. Selanjutnya atrofi fibrus. Atrofi fibrus ini sama ya dengan atrofi lemak itu. Jadi jaringan parenkim itu hilang itu. Kemudian untuk mempertahankan volumenya organ itu maka akan digantikan tapi yang ini jaringan ikat ya, digantikan oleh jaringan fibrus. Misalnya kalau pada testis terjadi radang testis, pada orkitis, pada hati sirosis, ya. Apa hepatitis kronis itu kemudian penimbunan jaringan ikat bisa perilobuler atau itu namanya um, intralobuler itu ya. Di sela-sela itu parenkim itu ada jaringan ikat ya atau di tepi dari lobulus itu ditimbuni jaringan ikat disebut sirosis. Kita sudah tidak menjadi tertarik ke sana kemari ini sehingga hilang bentuk.
akarnya. Secara mikroskopik seperti ini. Jadi ini bagian yang normal, ini bagian yang jaringan ikat. Ya, itu namanya jaringan jaringan lobulusnya ini yang apa, timbunan jaringan ikat. Yang bagian ini mengecil ya, lobulusnya itu jadi kecil. Ini fibrosis karena atrofi pankreas. Ini. Untuk pertumbuhan yang berlebih, tadi itu yang kurang ya. Jadi kalau kita melihat ini ilustrasi ini menunjukkan yang ini normal ya, normal. Kemudian bagaimana kalau hipertrofi? Hipertrofi itu apa? Sel-selnya itu membesar ya, membesar. Tapi jumlahnya tetap sama. Kalau normal segini nih, nah ini lebih besar. Terus yang dikatakan hiperplasia bagaimana? Hiperplasia itu ukuran selnya tetap, tapi jumlahnya dia makin banyak, ya, makin banyak. Nah, secara ini apa? eh, Menyeluruh dari organ itu membesar. Yang ini juga membesar, tapi membesarnya karena tiap-tiap sel pembentuknya itu makin besar. Kalau yang ini sel-selnya normal, tapi jumlahnya makin banyak. Tapi kedua-duanya sama-sama membesar. Ya. Kemudian metaplasia. Nah, metaplasia itu apa? Metaplasia ini berubah sifat ya. Jadi terjadi apa? Seperti adaptasi gitu ya. Adaptasi menyesuaikan dengan lingkungan, maka dia apa? Berubah bentuknya gitu ya. Dari hasil dari aslinya dia akan berubah gitu karena menyesuaikan dengan lingkungan. Untuk yang hipertrofi dan hiperplasi itu tidak menjadi neoplastik ya. Jadi perkembangannya dia bukan ke arah neoplasia gitu. Hiperplasia juga seperti itu. Tetapi untuk metaplasia itu bisa menjadi neoplasia karena berubah ya. Jadi ini selnya udah berubah gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah displasia. Nah, kalau displasia betul-betul berubah. Jadi misalnya normalnya seperti ini, tetapi ini terjadi perubahan pola ya. Jadi perubahan pola, bentuk, ukuran itu berbeda gitu ya. Nah, ini memang awal dari neoplasia. Perubahannya ke arah neoplastik. Selanjutnya satu persatu ya kita bahas hipertrofi. Hipertrofi bertambahnya ukuran sebuah jaringan akibat dari membesarnya ukuran sel. Untuk hipertrofi itu di awal tadi sudah saya sampaikan ya. Ini lebih sering mem- dalam pembahasan sel ya. Jadi patologi sel. Penyebabnya itu juga bisa karena hormonal, aktivitas ya, aktivitas berlebihan, maka sel itu akan menyesuaikan.
eh, dan akan membesar juga, menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh ini adalah pembesaran dari ventrikel jantung akibat overload ya, ini ventricular hypertrophy. Otot otot rangka akibat exercise, misalnya olahragawan kalau pada manusia. Kecilin dong, kecilin, Noel. Belum, kecil. Apa Noel ke kamar ya, di sini. Ya, kalau pada otot itu misalnya apa itu namanya, ini ya pembentukan otot gitu ya, gym itu. Kemudian uterus, kalau uterus fisiologik pada saat kehamilan itu memang dipersiapkan apa pelenjar-pelenjar gitu ya sehingga terjadi pembesaran. Untuk perubahan pada jantung ya, ini kita mengenal apa jantung yang normal itu seperti ini ya, jadi bentuknya runcing ini, apexnya runcing. Kemudian kalau ini dilatasinya itu tumpul ini. Nah, ini dilatasi jantung. Itu terjadi pembesaran di sini, rongga di jantung itu. Ini dindingnya ya, dindingnya itu menebal. Nah, kalau yang ini apa? Nekrosis ya, jadi terjadi kematian. Ini tadi ya, ujungnya tumpul ya. Ini berarti terjadi apa? Dilatasi atau hipertrofi. Jadi tidak lincip ujungnya. Kalau di sayat, nah dindingnya ternyata menebal. Ini berarti apa? Hipertrofi ya. Selanjutnya hiperplasia. Hiperplasia di sini penambahan ukuran organ atau jaringan akibat sel pembentuknya bertambah. Itu satu ini ya. Mau ke satu dulu ya. Kamu harus suruh dari rumah ke satu loh. Maaf sebentar ya. Jangan langsung tidur, nanti mampu. Entah. Ini belum ketahuan. Kalau mau diobatin yang sih, untuk dokternya mana sih?
Ya, kita lanjutkan ya. Eh, Ya, hiperplasia karena bertambah jumlah selnya. Secara makroskopik itu memang sulit dibedakan ya, hipertrofi dan hiperplasia. Tetapi kalau secara mikroskopik nanti akan terlihat. Namun demikian, terkadang pada suatu organ itu terjadi hipertrofi maupun hiperplasia ya. Hmm. Kausa dari hiperplasia bisa malnutrisi, ya. Kemudian gangguan hormon yang memicu pertambahan jumlah sel parenkim. Contohnya hiperplasia noduler pada limpa, pankreas, dan mami pada anjing yang tua. Selanjutnya abnormalitas pola pertumbuhan ya, pattern. Nah, ini yang pola itu displasia ini ya, metaplasia juga. Yang pertama metaplasia. Metaplasia ini adalah perubahan contain gitu ya. Jadi berubah. Misalnya apa? Jaringan mesenkim gitu ya. Pada jaringan ikat mesenkim. Metaplasia ini bersifat reversible. Jadi ketika paparannya itu dihentikan atau misalnya ya apa itu namanya kausanya itu dihentikan, maka dia akan kembali ya bentuknya ya. Contoh di sini epitel em, selapis silindris bronkus menjadi berlapis pipih. Squamous metaplasia akibat dari iritasi kronik. Jadi suatu iritasi yang terus-menerus itu, maka ini akan menyebabkan sel epitel silindris tadi digantikan gitu ya dengan berlapis pipi karena yang berlapis pipi itu lebih tahan gitu ya. Nah, awalnya makin ini paparannya makin terus menerus akhirnya selnya yang berubah gitu ya. Contoh lagi eh, metaplastik bone yaitu terbentuknya kalus pada fraktur tulang. Sehingga akan terjadi perubahan dari tulang menjadi jaringan ikat, gitu ya, berubah. Ini contohnya ya. Jadi kalau suatu fraktur ini, maka awal itu akan terjadi timbunan dari clot gitu ya. Ini. Kemudian akan teraktivasi gitu ya
terbentuk fibroblast, penimbunan fibroblast. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas osteoklas ya. Osteoklas itu akan mengikis area yang ini eh, mengalami pemulihan ini. Nah, sehingga akan terjadi eh, penyembuhan ya, penyembuhan tulang ini, tetapi akan terbentuk kalus, gitu ya, terbentuk kalus. Apalagi yang ini ya sebagai contoh tulang yang tidak langsung tersambung gitu ya, tersambung maka di sini kecenderungannya terbentuk kalus. Untuk yang apa dikatakan stable fracture ya, fracture. Nah, ini akan terbentuk ini jaringan granulasi ini namun dia nanti akan nyambung ya. Nah, kalau yang nyambung ini tidak terbentuk kalus. Contohnya di sini myeloid metaplasia, yaitu perubahan jaringan retikuloendotelial pada limfa menjadi sumsum tulang. Fibrus metaplasia, perubahan tulang menjadi jaringan fibrus. Ya, jadi apa beda jauh gitu ya dari jaringan yang awal itu sampai berubah. Ini contohnya ya tadi apa sel yang bersilia itu ya. Nah ini juga bisa menghilang gitu. Kemudian berupa ini ya epitel selapis atau berlapis tubik. Gitu. Selanjutnya displasia. Displasia ini adalah perubahan tatanan ataupun pola ya. Pola perkembangan jaringan itu tidak sesuai gitu ya dengan ininya apa eh, dengan yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi untuk perkembangannya tiap-tiap jaringan atau organ itu berbeda gitu ya. Tetapi semua itu memenuhi pola yang sudah ditentukan sejak embrional. Nah, untuk displasia itu tidak ada keseragaman gitu ya. Jadi perkembangannya itu sudah apa, tidak beraturan gitu, tidak sesuai dengan pola perkembangan. Namun untuk ini perubahan ini seringkali eh, di tingkat sel ya pembahasannya. Ya, cukup sampai di sini ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi dari kelas B untuk atrofi selin itu tadi matriks tulang yang rusak itu dari matriks apa ya yang direabsorsi? bagaimana?
Untuk atrofi selin untuk matriks tulang yang direabsorpsi itu tulang apa ya, Dok? Dan penyebabnya mengapa? Oh, jenis tulangnya. Jenis tulangnya Betul, jenis matriks tulangnya, Dok. ya Jenis matriks tulangnya dan mengapa bisa begitu, mengapa bisa demikian? ya biasanya karena apa fraktur yang tidak ini ya apa itu namanya tidak lurus gitu ya. Jadi penyembuhannya bergeser gitu ya. Bergeser sehingga akan apa terbentuk kalus gitu ya. Bagaimana tadi gambarnya? Pembahasan metaplasia ya tadi ya. Iya, Prof. Gangguan pertumbuhan, Prof. Tapi yang ditanyakan ini apa itu namanya terbentuk kalus kan ya ini ya. Jadi metaplasia itu kan jaringan perubahan jaringan. Jadi dari perkembangannya itu karena menyesuaikan terhadap sesuatu itu maka apa berubah gitu ya. Jadi akan berubah dengan jaringan yang lain gitu. Nah, itu karena penyesuaian. Contohnya kalau pada tulang itu apa metaplastik pada tulang itu contohnya terbentuk kalus pada fraktur tulang. Jadi apabila terjadi fraktur kemudian tapi tergantung ya frakturnya yang seperti apa. Nah, ini dicontohkan ya, ini kan kalau apa itu namanya pertumbuhan apa itu namanya repair pada fraktur tulang yang normal itu seperti ini gitu ya. Jadi nih, tetapi pada suatu apa kasus yang dia itu tidak lurus gitu ya. Jadi harusnya kan ini nyambungnya ke sini ya, ini ke sini. Tapi eh, tidak difiksir gitu ya, tidak difiksir sehingga akan terbentuk kalus gitu ya. Jadi harusnya kan apa? Harusnya ini nyambung gitu ya, nyambung. Tetapi karena apa? Ini maka di sekitarnya itu akan terbentuk jaringan-jaringan apa ini terdiri dari bisa terdiri dari apa? Mungkin kartilago dan lain-lain gitu ya. Jadi di situ jaringan ikut fibrus, kartilago gitu. Ini sudah paham dah yang jawaban saya. Siapa tadi yang bertanya?
ini ya, Karlin. Luisa Karlen ini ya yang bertanya tadi ya. Gimana Karlen? Tolong dibantu yang bertanya tadi siapa ya? Tadi yang bertanya Luisa Sarlim, Prof. Gimana Darlin? Apa itu yang ditanyakan sesuai? Ini bertanya ditinggal. Ya udah mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Silakan. Oleh Prof, untuk jawaban tadi sudah menjawab. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Ada pertanyaan